Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu LKS eksperimen dan juga LKS non-eksperimen. Yang terhormat, Ibu Dr. Ida Farida CHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan, dan juga teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Safina Tunaja selaku moderator, Aimin Hatul Maula, Maulida Azhar, dan juga Dila Delima. Untuk yang pertama yaitu lembar kerja siswa eksperimen yang akan dipresentasikan oleh Aimin Hatul Maula dan juga Dila Delima. Kepada Ai dan juga Dila dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, lembar kerja siswa eksperimen sel elektrolisis. Boleh di next. Untuk tampilannya seperti ini, tampilan covernya. Dan untuk identitas dari LKS eksperimen itu sendiri berjudul penyepuhan paku dengan logam tembaga. Dengan mata pelajaran kimia dengan waktu 45 menit, jenis LKS-nya LKS eksperimen. Untuk kompetensi intinya, yang pertama ada sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga ada pengetahuan, dan yang keempat ada keterampilan. Selanjutnya ada kompetensi dasar pada LKS eksperimen ini, yaitu kompetensi dasar 3.6 yang menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Selanjutnya ada KD 4.6 menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, siswa dapat menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday berdasarkan percobaan yang dilakukan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tahap-tahap penyepuhan yang terjadi. Selanjutnya, lembar kerja ini mengacu pada model pembelajaran pendekatan saintifik. Yang pertama, ada amati wacana di bawah ini. Siswa diharuskan untuk mengamati wacana ini tentang penyepuhan emas. Kemudian selanjutnya ada menanya. Boleh ke atas lagi? Menanya yang berisi, buatlah 3 pertanyaan yang relevan dengan isi wacana dalam fenomena di atas. Kemudian untuk memperdalam pemahaman tentang konsep sel elektrolisis, lakukanlah eksperimen penyepuhan paku dengan logam tembaga dengan rangkaian alat dan bahan serta cara kerja sebagai berikut. Untuk rangkaian alat dan bahannya dapat dilihat di gambar. Ada gelas kimia, paku, tembaga, ada kabel cepet buaya, dan baterai 9 volt. Nah, lakukanlah percobaan dengan rangkaian alat seperti pada gambar di atas selama 10 menit. Jangan lupa elektroda diamplas agar elektroda bersih dan tidak terkontaminasi. Selanjutnya, berdasarkan eksperimen yang telah Anda lakukan, masukkan hasil pengamatan Anda ke dalam tabel data pengamatan di bawah ini. Nah, tabelnya itu berisi ada logam yang terdiri dari paku sebagai katode, logam tembaga sebagai anode, dengan pengamatannya masa sebelum, masa sesudah, warna sebelum, dan warna sesudah. Nah, berdasarkan percobaan tadi, siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, tuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam proses penyepuhan paku besi oleh logam tembaga. Yang kedua, tuliskan langkah-langkah yang dilakukan dalam percobaan ini. Yang ketiga, berdasarkan percobaan, jelaskan bagaimana reaksi yang terjadi pada proses penyepuhan paku atau besi oleh kawat tembaga, serta tuliskan persamaan reaksinya. Yang keempat, berdasarkan percobaan yang dilakukan, hitunglah massa zat yang dihasilkan menggunakan persamaan hukum Faraday. Selanjutnya, siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Boleh ke bawah. Nah, siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai penyepuhan paku dengan logam tembaga. Nah, sajikan dalam bentuk laporan dengan format laporan sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari judul, hari tanggal, dasar teori, alat dan bahan, data pengamatan, persamaan reaksi, dan kesimpulan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Aimin Hatul. Kepada Aimin Hatul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dila. Pada lembar kerja siswa juga terdapat instrumen penilaian siswa. Yang pertama ada penilaian sikap. Di sini terdapat nama siswa dan sikap. Untuk rubriknya bisa dilihat pada tabel. Dan untuk kriterianya juga bisa dilihat untuk skor 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya ada
Boleh di next. Untuk selanjutnya ada penilaian keterampilan. Di sini ada beberapa aspek yang diamati, juga keterlaksanaan apabila terlaksana di checklist iya, ataupun jika tidak terlaksana di checklist tidak. Boleh di next lagi. Untuk selanjutnya ada penilaian pelaksanaan praktikum. Di sini juga ada beberapa aspek yang dinilai. Untuk skornya ada 1, 2, 3. Boleh di next. Di sini bisa dilihat untuk rubrik penilaian keterampilannya. Ada aspek yang dinilai untuk skor 1, 2, 3 dan juga kriteria masing-masing dari skor. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada penilaian pertanyaan. Penilaian pertanyaan ini ada di dalam lembar kerja siswa. Misalkan ada di mengasosiasi dan mengumpulkan informasi. Di sini ada pertanyaan dan juga jawabannya. Boleh di next lagi. Di sini bisa kita lihat untuk rubrik penilaiannya, untuk kriterianya, dan juga skor dan skor maksimalnya. Boleh di next lagi ke bawah. Di sini juga ada penilaian laporan karena siswa diminta untuk membuat laporan dari hasil eksperimen. Jadi dibuat penilaian laporan dengan aspek-aspek yang sudah terlampir pada tabel dan juga indikatornya. Boleh di next lagi. Nah, di sini untuk skor totalnya itu ada jumlah skor perolehan dibagi skor maksimum dikali 100. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ai dan juga Dila atas penyampaian materinya. Sekian presentasi LKS eksperimen, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.